Legenda pengantin baru menjadi batu di Tanah Gayo. Mari aku ajakin ke legenda cerita rakyat dari Tanah Gayo, yaitu Putri Pukes. Seorang pengantin baru menjadi batu. Udah ada yang tahu belum? Kalau belum tahu, tonton sampai habis ya. Lokasi gua Putri Pukes ini cukup dekat dari kota Takingon. Kurang lebih hanya 10-15 menit kita udah nyampe. Untuk tiket masuknya hanya 5.000 per orang. Ramah di kantong ya Rinen. Jadinya para wisatawan yang datang ke Takingon bisa juga main ke sini untuk belajar dan melihat langsung cerita legenda dari Tanah Gayo, yaitu legenda Putri Pukes yang menjadi batu. Menurut Bang Anjar, narasumber yang kami temui, Putri Pukes adalah salah satu pengantin baru dari Kampung Nosar. Lokasinya tepat di seberang danau kalau kita lihat dari luar gua. Ketika itu, ia hendak diantar menuju tempat suaminya, yaitu di Bener Meriah. Putri Pukes mendapatkan amanah ataupun pesan dari orang tuanya. Ia telah diizinkan pergi ke tempat suaminya. Namun dengan catatan, ia tidak boleh menoleh ke belakang. Ia mengiyakan amanah tersebut. Tiba-tiba di luar datanglah hujan, badai, petir, angin kencang yang akhirnya membuat rombongan yang mengantar Putri Pukes berlindung ke dalam gua. Setibanya di dalam gua, Putri Pukes teringat dengan amanah ataupun pesan orang tuanya. Dalam hati ia bergumam, gimana ya orang tuaku di sebelah karena udah ada bencana di luar. Kemudian ia menoleh ke belakang. Pada saat badai telah berlalu, hujan juga telah berhenti. Para rombongan pergi keluar gua. Saat tiba di luar, para rombongan kebingungan karena tidak melihat sang Putri Pukes. Kemudian mereka pergi mencari di sekeliling, lalu masuk kembali ke dalam gua. Namun Putri Pukes telah keras dan menjadi batu. Karena Putri Pukes sedih ia telah menjadi batu, air matanya terus mengalir dan tidak mau berhenti karena ia ditinggalkan sendiri di gua yang gelap gulita. Kemudian air mata tersebut yang membuat badan sang putri lama-kelamaan menjadi batu yang kian terus membesar. Dulunya, menurut Bang Anjar, tangan kita dapat melewati kepalanya. Namun lama-kelamaan karena ada tetesan stalaktit dari atas yang menetes ke kepala dan badan Putri Pukes, pada akhirnya menjadi batu sehingga menyatu. Di dinding gua ini dapat kita saksikan lafaz Allah yang terbentuk sendirinya oleh tetesan air. Lalu bisa kita lihat juga ada sumur yang lumayan lebar, kira-kira lebarnya 2,5 meter dan dalamnya kurang lebih sekitar 2-2,5 meter. Di dalamnya terdapat mata air yang 6 bulan sekali airnya datang tiba-tiba. Menurut kepercayaan setempat, jika airnya datang hanya sejengkal dari tanah, airnya dapat dijadikan obat. Gimana nih menurut Serinan? Di dalam gua ini dapat kita lihat berbagai pekakas atau alat dapur yang pada saat itu digunakan, seperti lesung, kendi yang terlihat menjadi batu. Kemudian di sini kita dapat juga melihat terowongan yang dipercayai dulunya tembus ke Bener Meriah, di mana Putri Pukes akan melewati terowongan ini menuju Bener Meriah. Menurut Bang Anjar, terowongan ini dulunya masih lebar. Namun seiring berjalannya waktu, terowongan ini menyempit karena dialiri air, lama-kelamaan juga menjadi batu. Uniknya di sini terdapat kentongan yang terbuat dari bambu, kemudian menjadi batu. Ketika kita pukul, memang betul suaranya suara bambu. Dan ketika kita memukul dinding batu yang keras, memang benar suaranya emang beda. Ada juga patung berhala sebagai sesembahan ketika masa itu. Badannya seperti manusia, namun kepalanya seperti kera ataupun monyet, yang ketika dulu memang masih menganut kepercayaan animisme. Di sini kita juga bisa melihat ayam peliharaan Putri Pukes yang menjadi batu. Kemudian ada juga batu penumbuk sirih dan pisaunya juga menjadi batu. Dulu di sini bisa kita lihat juga ada tempat bertapa, di mana ada orang yang menggunakan gua ini bertapa kemudian menyembah berhala. Ada batu 1000 bayangan, bisa kita lihat kadang-kadang menjadi kuda, unta, wayang golek, monyet, badak, hingga bentuk Pulau Sabang. Macam-macam bentuk gambarnya. Gimana nih menurut kalian? Ternyata kita juga bisa menyaksikan ada ular yang menjadi batu juga nih Rinan. Coba nih kita perhatikan, udah jelas banget nih kepala ular, badan hingga ekornya yang menjadi batu. Kemudian terakhir ada batu yang tampak seperti tengkorak kepala manusia. Terlihat kepala, mata, hidung, telinga, dan dagu yang sedang tertidur. Wah luar biasa ya, bisa kita saksikan langsung legenda cerita rakyat Tanah Gayo yaitu Putri Pukes. Kalau Serinan kapan nih terakhir kesini? Semoga gua Putri Pukes dapat terus terawat dengan baik ya, sehingga para wisatawan dan pelajar dapat menyaksikan dan belajar wisata sejarah pariwisata Gayo. Dengan begitu tentunya akan banyak wisatawan yang tertarik untuk belajar wisata sejarah di Tanah Gayo. Nextnya kemana lagi nih wisata sejarah pariwisata Gayo? Silahkan komen di bawah ya untuk rekomendasi selanjutnya. Ikuti terus pariwisata Gayo untuk dapatkan rekomendasi pariwisata di Tanah Gayo. Berizin.